Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang satu assalamualaikum, yang satu hai. Ayo mau hai dulu baru assalamualaikum gitu teman-teman. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Arken dan kembali teman-teman lagi di Arken Channel. Udah berapa tahun ya kita nggak? Iya loh, akhirnya Dera is back. Hai. Setelah sekian lama dia bikin kopi terus guys. Iya guys. Nggak capek-capek dia. Udah Nggak lama-lama dong. coba dilihat deh. Ngelihat Dera itu, kamu udah kayak beans dari Flores. Why? Kenapa tuh? Karena ada manis-manisnya Yeah. dan ada jeruk-jeruknya. Asem dong. Asem. Gitu. Kelamaan Oke. raci kopi gitu sih. Iya, gimana dong? Akhirnya guys, kangen gak sih kalian sama Dera Denda? Ya. Pasti kangen lah, udah Pasti lama. kangen Udah itu lah. laki terus di sini. Ki. Laki terus. Mana nih ceweknya? Oke. Ngapain sih nih Dera ada di sini? Finally di sini. Itu tuh pertanyaan yang gue juga belum tahu sebenarnya. Sebenarnya Dera mau ngapain sih di sini? Ya, sebenarnya kamu mau ngapain sih coba? Udah lama nih guys, Dera Denda gak ngulik-ngulik si Bapak Desamara ini. Yalah Bapak Desamara. Mesin kali kulik. Oke, jadi Ayo di sini pengen kepoin Bapak ini. Kepo banget ya. Kepo banget. Jadi aku mau tanya-tanya sedikit nih Kak. Boleh nggak? Boleh dong. Tapi sebenarnya banyak sih Kak. Boleh. Jadi kayak bisa nggak sih nih Kakak cerita sedikit awal mula terjadinya usaha ini gitu, usaha properti ini gitu. Properti ini ya? Iya. Jadi ngomongin ke cikal bakalnya di Samara 2 ini ada dan gimana? Oh, awal mulanya bisa berkecimpung di sini. Ya betul. Itu gimana ceritanya Kak? Kecebur ya? Kecebur. Enggak dong, nggak mungkin kecebur dong. Menceburkan diri, teman-teman. Menceburkan diri. Menceburkan diri, jadi keren ya. menceburkan diri. Menceburkan diri. Gitu. Jadi kalau ditanya awal mulanya mungkin balik ke 2015 ya, kita flashback ke 2015 itu. Waktu itu tuh awal mulanya dari renovasi rumah satuan tapi rumah tinggal. Awalnya rumah keluarga. Rumah sendiri gitu renovasi. Rumah keluarga sih. Rumah keluarga. Ya, rumah keluarga waktu itu sebenarnya udah ada ketertarikan. Sebenarnya kalau ketertarikan di arsitektur sebenarnya udah lama. Dari dulu tuh maksudnya kalau ngeliat bangunan tuh rasanya tuh pengen kayaknya jadi tukang. Iya, pengen ini gali, ya, pengen bang. Enggak dong. Nyangkul gitu kan, pengen nyemen. Kayak gimana gitu, jiwa tukangnya terpanggil. Jiwa tukangnya terpanggil ya. Di dalemin ternyata cocok nih gitu. Cocok nih jadi tukang. Iya. Kayaknya gimana sekarang? Keren. Thank you. Okay. Jadi gimana? Jadi balik ke 2015 ya udah awal mulanya sebenarnya skill itu belum ada sebenarnya. Cuman waktu itu memberanikan diri aja buat coba deh renovasi deh ngebisain gitu loh karena kebetulan waktu itu punya tukang langganan. Jadi kan suka ada renovasi rumah. Ya. Terus punya tuh tukang langganan. Nah, awalnya dari situ pas renovasi ditanya kan Kenan, bisa nggak orang-orang ini punya tukang buat renovasi nggak? Atau punya kontraktor nggak? Terus aku langsung jawab, ada, udah, gampang, bisa, ya, bisa, ntar dicariin, ya, pasti cariin ternyata tukang aku sendiri dan yang ngemandorin aku sendiri. Oh gitu. Ih, oke. Awal mula jadi mandor. Awal mula dari mandor. Terus akhirnya ya tetap aja banyak yang inilah kalau bisa dibilang ada miss-missnya juga itu di awal ya, justru pembelajarannya dari situ ya. Ada human error-nya juga gitu loh, karena kan memang belum ada pengalaman secara inilah ya, secara mumpuni lah gitu. Cuman tukang-tukangnya memang udah biasa kerja gitu loh, cuman mungkin lebih ke pengawasannya aja ya gitu loh, karena kan kalau misalkan bangunan itu sebenarnya dasarnya kalau pekerja itu kan dia udah biasa ya, apalagi kalau udah misalkan udah 5 tahun, dia bekerja 4 tahun, 3 tahun ke atas rata-rata tuh mereka udah di luar kepala ibaratnya, disuruh ngaci, suruh nyemen, disuruh bikin pondasi kayak gitu. Cuma dikasih arahan aja sih. Balik lagi ke pengawasan sebenarnya, Kalau pengawasannya baik, koordinasi bagus ya bisa berjalan dengan baik gitu. Oke. Berjalan tuh 2015 terus mulai tuh renovasi, ada rumah kantor, mulai belajar sampai akhirnya di 2000 berapa ya? 2018 lah. 2018 itu aku semakin dalemin lagi. Tadinya tuh niatnya mau jadi kontraktor, mau jadi jasa buat ngebangun lah. Tapi setelah dipelajarin ternyata
jatuh cinta Jatuh cinta. Oh, Kepada? jatuh cinta guys ya. kepada developer gitu. developer. Jadi lebih ngembangin skupnya sih gitu loh, karena developer itu ya tanggung jawab sama kontraktor juga gitu loh. Ya Terus gitu. kan Akhirnya oh masih ada lanjutannya. masih panjang ini, kalau diterusin kayaknya sampai subuh deh. Aku singkatin aja ya. 2018 tuh mulai ikut seminar-seminar. Oh, ikut seminar juga ya. Seminar, karena kan aku tahu masih kekurangan ilmu lah. Sampai sekarang juga, sekarang pun juga masih belajar sih gitu loh. Ikut seminar ini, seminar developer, ya udah akhirnya ketemu sama komunitas, kita ikut komunitas, dan ya semua sih rata-rata tuh harus ya kita punya wadah komunitas yang harus kita buat sharing-sharing ilmu gitu loh. Ya apapun bidang kita, misalkan bidangnya apa tuh namanya akuntansi, ya mungkin harus punya komunitas yang berhubungan sama itu akuntansi gitu loh. Apapun bidangnya sih. Jadi maksudnya untuk lebih ngebuka apa namanya cakrawala pikiran dan skill juga sih, karena kan banyak juga pengalaman yang beda-beda di situ. Ya udah sampai akhirnya ketemu sama partner, ya udah akhirnya kita apa namanya bikin PT bareng, ya udah akhirnya berdirilah Samara. The Samara ini. Berarti The Samara ini dipersembahkan berdiri itu di tahun 2018. 2018. Ya. Sekarang udah berapa tahun nih? Sekarang 2019. udah 4 tahun. 4 tahun. Wih, Panjang ya perjalanan ya. keren. Masih Tapi panjang lagi. semoga sukses makin banyak The Amin. Samara selanjutnya. Oke, kenapa sih Kak Ken nggak nyoba kayak usaha lain gitu? Kenapa harus properti gitu? Kan ada tuh usaha lain kayak food, mungkin kayak kayak kuliner gitu-gitu dan lain-lainnya. Kenapa lebih milih ini? Kalau condongnya kenapa milih properti ya karena balik lagi jatuh cintanya tuh di situ. Kalau bilang passion sih mungkin ya, passion itu kan juga sebenarnya relatif ya. Kalau passion itu ya mungkin aku nemuin passion aku di sini gitu loh. Gitu. Kalau usaha lain sih ada ditekunin beberapa, ada usaha lain yang ditekunin. Cuman kalau properti ini beda karena itu bidang yang aku sukain banget gitu loh. Maksudnya saat capek-capek di properti gitu, capeknya tuh terbayarkan ya. Kayak kamu lagi capek di bikin kopi. Tapi kalau customer-nya puas, dia seneng. Iya, kan? Kayak gitu ya. Jadi kayak ada aja gitu energi buat ngelakuin lagi dan lagi ya. Kayak capeknya tuh terbayar gitu loh. Gitu. Oke. Kepuasan batin. Nih, aku kan sebagai yang masih awam gitu ya, aku pengen tahu dong, kakak bisa nggak share sedikit gimana sih cara ngebuka usaha ini gitu, kasih tahu kayak step-stepnya gitu. Oke, jadi step-stepnya ya, kalau step-stepnya sebenarnya relatif ya, karena kan kesempatan dan inian orang kan beda-beda ya. Kalau stepnya mungkin nggak usah muluk-muluk sih teman-teman ya. Maksudnya guys, kadang kan kita mau mulai sesuatu tuh selalu wah pengennya yang gede dulu gitu loh, pengennya yang maksudnya bukan yang gede dulu, pengennya besar, pengennya ini gitu loh. Sebenarnya nggak perlu seperti itu sih, maksudnya kadang yang mikirinnya terlalu ngejelimet itu malah jadi halangan sendiri buat kita gitu loh. Kadang harus mikirin studi kelayakannya dulu, kadang kita usahakan ada gitu. Walaupun itu perlu ya, bukan mengesampingkan, cuma artinya ya tetap marketnya harus kita baca juga, potensi marketnya tempat kita mau buka usaha tuh kayak gimana sih, segmentasinya seperti apa gitu loh. Maksudnya kaidah-kaidah itu tetap harus diperhatikan gitu loh, cuman nggak usah terlalu dititik beratin. Wah nanti kalau misalkan gue buka nanti nggak laku gimana nih, gue ngakuin ini nanti nggak ada customernya gimana. Jangan terlalu dipusingin lah kayak gitu. Maksudnya saat kita udah yakin marketnya kita baca, potensinya ada, terus segmentasi pasarnya udah kita baca, ya udah go ahead aja gitu loh. Dan masalah modal kan relatif ya, nggak perlu mulai dari yang besar-besar dulu, kayak mulai dari rumah satu-satuan juga bisa gitu loh. Kayak misalkan kita mulai dari kerjasama juga bisa sama orang gitu loh. Misalkan kita ada keterbatasan modal, kita bisa kerjasama sama orang. Misalnya kita beli tanah, nggak usah nyari yang luas-luas banget, mulai dari 100 meter misalkan atau 200 meter, tanah 200 meter. Terus kita beli aja, atau kita kalau misalkan ketersediaan modal terbatas, kita bisa kerjasama sama pemilik lahan itu. Gitu. Jadi 100 meter itu misalkan ya udah kita bagi dua aja nih pemilik lahannya, kita bayarnya termin misalkan per 6 bulan atau per 1 tahun atau per properti itu laku. Gitu. Misalkan 100 meter nih, ada nih tanah 100 meter. 100 meter bisa jadi 2 rumah lah ya, taruh 50 meter, 50 meter. Let's say kayak gitu ya. Langsung dipecah 2. Nah, tawarin ke pemilik lahannya, Pak, gimana kita kerjasama aja. Saya bayar nanti, cuman tanahnya tetap saya bayar, Pak, saya hitung. Misalkan tanahnya 1 juta ya, gampangnya. Tanah 1 juta, terus si ininya, ini agak teknis ya. Agak teknis.
Terus 1 juta, ya udah kali 100 kan, berarti berapa tuh? 100 juta ya? 100 juta. 100 juta taruhlah. Iya Pak, nanti saya bayar tanahnya. Terus keuntungannya berapa? Berarti kan marginnya tuh, saya modal dari saya. Ya udah tinggal bagi 2 deh tuh. 100 juta tetap dihitung, nanti terus ditambah keuntungannya dari properti itu. Jadi kalau nggak ada gitu. Maksudnya modal, cara simpelnya ya. Bisa gitu cari sih. kerja sama gitu sama orang ya. Betul, jadi nggak selalu apa tuh namanya modal yang dititik beratin gitu loh, karena kan itu karena juga pasti ada jalan guys. gimana ada kemauan, yang penting usaha, pasti ada jalan. Sama optimis harus, karena kan kalau hati kan juga pasti naik turun kan. Emang iya? Ya, Emang iya kan? Semangat juga gitu artinya. Iya benar. Semangat juga naik turun, artinya ya harus apa ya? Harus banyak berteman sama ya orang-orang yang di bidang itu gitu loh. Karena saat kita lagi lemas, kita lagi hilang kesempatan, hilang semangat, kita bisa sharing. Wah, ini gini gitu. Dan selalu belajar dari orang gitu loh. Jangan malu buat bertanya. Tuh, jangan malu guys untuk bertanya. Dan jangan ragu buat sharing gitu loh. Iya, dan jangan lupa subscribe kan channel. Iya. Oke, itu kan tipsnya nih. Tadi juga udah ada tips and trick ya. Historinya tentang bersama ini. Suka dukanya Kak. Suka dukanya. Membangun usaha ini suka dukanya banyak tuh apa? Pasti pada penasaran juga kan. Suka dukanya, suka dukanya tuh sebenarnya. Kalau dari sukanya deh. Sukanya yang pasti ya ini ya, maksudnya kalau misalkan sukanya itu kan tiap bidang usaha kan beda-beda ya. Cuman kalau misalkan di properti itu bisa dibilang atau bisa dikatakan kalau duitnya sebenarnya nggak bakal kemana-mana gitu loh. Karena itu udah pasti suka kan, gitu kan. Pasti suka, maksudnya dalam arti keamanannya tuh jelas gitu loh. Karena kita beli tanah, modal kita tukar dengan tanah. Tanah itu kan nggak kemana-mana kan. Iya, tanah, dan kalaupun nggak kejual nilainya bakal naik terus. Gitu. Itu senangnya guys. Itu senangnya, sih ya. Gitu. Dan maksudnya ya apa namanya bisa nyediain ini juga kan, apa namanya rumah impian. Rumah yang ditempatin sama keluarga baru, apalagi keluarga yang apa namanya baru berkeluarga, dia punya anak 1 terus tinggal di sini tuh rasanya senang aja, kita bisa fasilitasin itu gitu loh. Gitu, ngelihat mereka tinggal di sini terus nyaman. Kayak gitu sih. Sangat puas untuk itu ya. Gitu loh, kita bangun juga kan nggak sembarangan lah gitu loh. Kita bangun juga pakai perasaan juga gitu loh. Gitu. Kembali ke pesan gitu. Banyak sih, masih banyak lagi sih. Cuma banyak lagi ya. Subuh lagi. Waduh, nggak apa-apa deh. Bapak boleh aja ngobrol. Dukanya nih. Kalau dukanya yang pasti ya itu balik lagi kebalikannya dari yang tadi. Bukan kebalikan, dalam artian dari segi keamanan kan ada. Cuman dukanya pasti nggak cepat perputarannya kan, karena kan apa namanya butuh waktu lah artinya. Nggak kayak kita jual makanan F&B misalkan. F&B itu kan hari ini kita jual, hari ini kita bikin, hari ini juga kita bisa nikmatin duitnya gitu loh. Nah kalau properti itu bedanya ya butuh waktu gitu loh, takes time. Dari waktu kita bikin, ya kita bangun, kan ada jenjang waktu tuh di situ. Gitu aja sih. Terus di samping juga pasti kan ada apa namanya koordinasi dengan daerah-daerah, kadang ada ormas gitu kan juga. Kita bangun di satu titik, satu tempat nih, kan pasti ada aja tuh apa namanya yang inilah maksudnya iseng yang apa namanya yang mencari kesempatan lah gitu loh. Ya itu lumrah sih, lumrah dalam artian lumrah tanda kutip ya gitu loh, maksudnya biasanya ada. Cuman ya balik lagi koordinasi kita juga gitu loh. Ya mensiasatinya seperti apa, nggak perlu kita keras-keras banget, cuman ya coba dengan kepala dingin lah ngadepin itu. Gitu suka dukanya ya ditaruhin es batu kantongin aja di sini. Oke, jadi itu ya tadi ada suka dukanya. Jadi buat teman-teman yang mau buka usaha properti ya Kak ya. Betul. Properti itu bisa banget, tipsnya tadi udah dikasih tahu sama Kak Kenan, dari awal mulanya semua udah dikasih tahu. Sebenarnya masih banyak sih. Masih banyak, cuman karena waktunya kurang panjang. Tim kreatifnya mau ke ini. Mau kemana? Mau puncak. Mau ke puncak, mau healing. Soalnya kita butuh healing semuanya, guys. Iya, healing time besok kan. Besok belum, apa?
masih hari kerja besok. Kita karena masih Padahal tema kemerdekaan ya Kak. Merdeka. Kita menyambut, Iya. udah menyambut sih. Ajak dong Kak teman-teman yang di rumah semuanya buat Sini. ke sini ngeliat Desa Mara gitu, buat beli rumah di sini. Apalagi Oke. di bulan Agustus ini kan lagi ada promo. Oke, Jadi oke. gimana Kak? Coba. Iya. Aku jadi bintang tamu. Iya, jadi bintang tamu ya tuh. Oke. Oke. Teman-teman, buat semuanya, Bapak Ibu, terus kaula muda, terus teman-teman yang lagi nyari rumah, sahabat-sahabat yang lagi mencari properti, buat kalian yang lagi nyari rumah, jangan ragu buat datang ke Desa Mara Residence 2 yang ada di Depok, teman-teman. Gitu. Karena di sini banyak banget pilihan yang bisa kalian pilih, mulai dari tema bangunan modern minimalis sampai model Skandinavian kita ada, teman-teman. Nah, nanti bisa pantengin atau kepoin Di sosial mana nih Kak? media. Sosial Nih, ada di sini media. nih, ada di bawah sini nih. Sosial medianya Desa Mara Residence 2, teman-teman. 2. Oke? Oke. Lagi ada promo juga. Tolong dong Langsung kasih tahu datang. lagi promonya. Promo banyak banget, teman-teman. Banyak banget ya. Kayak tadi itu tuh ada diskon. Jadi kita tuh ada diskon. Diskon. Terus menyambut ini kan masih tema suasana lebaran. Bener dong. Ramadan Lebarannya Lebaran Indonesia. Lebaran Indonesia. Kemerdekaan. Iya, Lebaran juga. Benar. Hari yang Iya. raya lah, Iya. hari besar. Hari besar. Hari besar, Jadi kan? masih banyak promo 17 Agustus. 17-an yang mana kita ada subsidi DP. Jadi DP-nya itu kita bayarin terus ditambah sama diskon lagi. Terus jadi ada unit-unit tertentu yang kita kasih diskon all in. Tahu nggak deh? Diskon all in, All semua in. ditanggung. Semua biaya ditanggung, mulai dari notaris, Notaris, pajak, pajak, administrasi, notaris, KPR, KPR, semuanya deh pokoknya. semuanya. Sampai kalian kalau mau kesini ongkosnya ditanggung. Ongkosnya reimburse nanti. Nanti Pokoknya bilang direimburse. aja ke daerah. Karena dia yang Karena- inisiatifin. Nggak apa-apa. Oke, Cantik nggak aja apa-apa. nama kamu Nanti sekalian aku kok. rembes ke Bapak Kenan. Rembes, Jadi gitu ya. ya Kak. Siap. Jadi gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, Oke, teman-teman. terima kasih Kak Kenan sudah mau Makasih. diulik-ulik sama aku. Kulik-kulik sama-sama. Terima kasih kembali udah berkunjung ke Samara Iya, Residence pertama 2. kali nih aku ke Desa Mara. Iya, sering-sering ya. Nanti Iya. promoin juga Samara Residence 2 ke teman-teman Pasti. ya. Kita bos-bosan Kayaknya aku semuanya. mau deh satu. Amin. 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 So, Aku siapin invitansi ya. ya langsung Udah, dong. oke. Oke, thank you for watching. Jangan lupa Jangan lupa tombol klik like-nya, like, terus dikomenin, komen, di-share, di-share ke WhatsApp grup keluarga, semuanya. Facebook, mana-mana. Platform kalian, di-share Semuanya. semuanya. Jangan lupa di Subscribe subscribe. Arken Channel. Channel.